Tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Miris sekali ya, benar kata Rasul, kasirul khutoba qalilul ulama. Jadi banyak orang berceramah, banyak para pembicara, banyak yang kemudian menyerukan kepada agama, tapi qalilul ulama, sedikit yang mengerti terhadap ilmu-ilmu yang asli yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis-hadis nisfu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Makna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqu malaisa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanyalah itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat nu aslina Allahu Akbar aya yang satu kali, Allahu Akbar ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakitu geus bid'ah karena nu aslina mah waan. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyahoanan Rabbig firli amin. Dina aslina ya Rabbig firli hanteu. Saya bukan sedang menyatakan Rabbig firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel na kutil, na kulit. Paham nggak maksudnya? Disebut al-yauma akmaltu lakum, teh kamil itu sempurna. Teh sempurna dia mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sa'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan eueuh nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riweuhnya jurig teh pocong. Da di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris malah ini Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu ya seperti itulah, seperti yang Anda barusan lihat. Miris sekali ya, benar kata Rasul, kasirul khutoba qalilul ulama. Jadi banyak orang berceramah, banyak para pembicara, banyak yang kemudian menyerukan kepada agama, tapi qalilul ulama, sedikit yang mengerti terhadap ilmu-ilmu yang asli yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi begini, ada ulama itu yang bikinan pondok pesantren, melewati banyak proses, belajar di pondok pesantren bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ya mendalami kitab-kitab yang yang dikarang oleh para ulama, mendalami tafsirnya bukan hanya satu tapi mempertimbangkan banyak tafsir ketika menjelaskan suatu masalah, dan kemudian dihubungkan dengan literatur usul fikih, menggali makna hadis dan lain sebagainya. Ada juga ulama yang tanggung karena
viral, tanggung viral, kemudian dianggap bahwa itu sebagai ahli fatwa. Makanya bagi kita sebenarnya yang harus pandai-pandai memilih mana ini ulama yang harus kita ikuti, mana ini ustadz ataupun kayak yang harus kita ikuti, karena tidak semua bisa kita ikuti ya. Memang saya suka sekali terhadap Ustadz Evi ketika berceramah mengenai tentang kecintaan terhadap orang tua, kecintaannya terhadap masjid, misalkan hijrah, dan itu bagus sekali, luar biasa sekali kalau menurut saya. Tapi ketika sudah ke ranah akidah, sudah ke ranah yang lebih sakral, saya kira kita harus pandai memilih mana nih harus kita ikuti ya. Misalkan ini ya, dulu saja kan gini, Ustadz Evi ini sudah sudah ramai dulu yang ayat dolang fahada itu ya, dan sekarang ramai lagi masalah nisfus Sya'ban, masalah membaca doa setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian membaca apa lagi, bahkan maulid nabi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, kalau untuk ini ya gini, kalau untuk pendapat sepihak ya silahkan saja, tapi ketika sudah di ranah publik ya ini menjadi urusan publik, dan banyak orang mungkin yang tidak bisa nyaring, oh apakah ini benar, apakah ini tidak. Maka bagi saya bukan berarti menyalahkan, karena tidak semua yang apa diucapkan oleh Ustadz Evi itu salah, bukan. Saya pun juga sukalah kita ketika mendengar ceramah-ceramahnya, tapi harus kita telaah lagi, harus kita pahami lagi mana yang harus kita ikuti dan yang tidak. Seperti ini masalah bid'ah, masalah apa ya, sebenarnya ini apa ya, kalau memang bid'ah ya memang bid'ah ya memang, tapi bukan berarti ini bisa dikatakan sesat apalagi apa. Jadi ketika orang merayakan nisfus Sya'ban ataupun beribadah di malam nisfus Sya'ban itu adalah bid'ah, kemudian itu adalah sesat. Saya kira tidak seperti itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa nisfus Sya'ban ini tidak ada di zaman nabinya, kemudian hanya ada di Indonesia versi on the spot. Banyak kok ulama-ulama terdahulu di zaman para sahabat, zaman para tabi'in yang merayakan malam nisfus Sya'ban dengan beribadah, dengan berzikir. Seperti ini lagi doa Rabbighfirli setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sahabat Wa'il juga ketika bermakmum kepada baginda Rasulullah, itu sahabat Wa'il ini mengatakan, oh ternyata benar Rasul juga berdoa Rabbighfirli. Ya seperti itulah. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menyikapi sesuatu yang disampaikan oleh siapa saja, karena tidak semuanya itu benar dan juga tidak semuanya itu salah. Dan ini sudah menjadi tidak bisa dipungkiri lagi, karena memang banyak ya qalilul ulama kasirul khutbah, banyak yang berkhutbah, banyak yang ceramah, tapi sedikit yang paham terhadap ilmu-ilmu keagamaan yang sesungguhnya. Maka dari itu bagi kita mungkin harus pandai dalam memilih mana yang harus kita laksanakan, mana yang tidak.